saya Tirta Anggraini, SSTMkes, dosen di Akademi Kebidanan Budi Mulia Palembang. Dengan nomor INIDN 0217058502. Pada semester ini saya mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Ibu Pasca Persalinan dan Menyusui. Untuk bobot mata kuliah ini sebanyak 3 SKS, dibagi menjadi 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Untuk penempatan mata kuliah ditempatkan pada semester 3. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini adalah setelah mengikuti perkuliahan diharapkan mahasiswa mampu memberikan asuhan kebidanan pada ibu pasca persalinan dan menyusui di masyarakat. Kemudian untuk kemampuan akhir dari proses pembelajaran, yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar asuhan kebidanan pada ibu pasca persalinan dan menyusui. Yang kedua yaitu mampu menjelaskan fisiologi dari masa nifas. Yang ketiga yaitu adaptasi dari masa nifas, kemudian kebutuhan pada ibu pasca nifas, dan komplikasi dan penyulit pada pasca nifas, serta penyulit dan komplikasi pada proses pemberian ASI. Untuk jumlah pertemuan pada perkuliahan ini adalah sebanyak 16 kali pertemuan. Dibagi menjadi pertemuan 1 sampai 7 adalah teori di kelas. Kemudian dilanjutkan dengan mid semester di pertemuan ke-8. Kemudian pertemuan 9 sampai 15 adalah praktek di laboratorium. Untuk metode pembelajaran dalam perkuliahan ini adalah yang pertama yaitu student centered learning, kemudian metode diskusi, kemudian role play, kemudian simulasi, dan semua pembelajaran itu dikombinasikan sehingga mampu menerapkan teori-teori yang harus diaplikasikan di kelas maupun di laboratorium. Nah, adapun tata tertib dalam proses pembelajaran sehingga dapat membantu saya dalam kegiatan proses pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa hadir tepat waktu, yaitu 15 menit sebelum proses perkuliahan dimulai. Yang kedua, berpakaian rapi dan sesuai dengan seragam yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu senantiasa memelihara lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Dan yang terakhir adalah selalu menjaga kesehatan dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Kemudian untuk proses penugasan dibagi menjadi 2, yaitu tugas kelompok maupun tugas secara individu. Kemudian untuk proses penilaian itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu untuk teorinya itu sebanyak 10%. Kemudian untuk mid semester sebanyak 20%, dan untuk semester itu sebanyak 25%, dan untuk pengetahuan kemampuan di laboratorium itu sebanyak 30%, dan penemuan kasus-kasus yang berkaitan dengan pembelajaran itu sebanyak 15%. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan mata kuliah yang saya ampuh pada semester ini, yaitu asuhan kebidanan pasca persalinan dan menyusui. Semoga video ini dapat dimanfaatkan dan dapat diaplikasikan di masyarakat dan sehingga menjadi manfaat bagi semua orang. Akhir kata saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar? Baik, Bu. Sudah makan siang belum? Sudah, Bu. Makan apa tadi? Nasi, Bu. Udah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Kita absen dulu ya. Iya, Bu. Hadir semua? Hadir, Bu.
berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Untuk doanya akan Ibu pimpin. Baik, untuk mulai kegiatan hari, pada baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita lanjut materi kita pada minggu ini. Tapi sebelum lanjut ke materi, ada yang tahu nggak? Materi minggu kemarin apa? Pada pintar semua ya. Jadi kemarin kita bahas tentang anatomi dan fisiologi payudara. Nah, di minggu ini kita akan melanjutkan materi kita tentang proses manajemen laktasi ya. Jadi di manajemen laktasi ini ada namanya ASI eksklusif ya. ASI eksklusif itu adalah bayi yang berikan ASI saja sampai umur 6 bulan ya. Jadi kalau misalnya nggak dikasih apa-apa selama 6 bulan itu masuk kategori ASI eksklusif. Tapi kalau misalnya nanti dia dikasih seperti susu formula, kemudian jeruk, madu, air, itu tidak termasuk dalam kategori ASI eksklusif. Tapi kalau misalnya anaknya demam, misalnya kasih obat, kasih air putih, ASI eksklusif nggak? Enggak, betul ya. Jadi selain ASI yang masuk ya, itu nggak bisa dikatakan dengan ASI eksklusif. Itu kunci poinnya. Dan diberikan selama 6 bulan. Karena kenapa ASI? Karena dalam struktur usus bayi itu seperti kaca. Kalian bisa lihat kaca, tuh lihat kaca. Ya, kaca itu bening. Nah, bayi itu hanya bisa melewati cairan yang cair-cair saja. Banyak zaman dahulu kala kan misalnya kalau dikasih kayak pisang, dikasih apalagi itu jeruk, dikasih apa biar ini kenyang. Nah, bayangin usus bayi tadi yang masih seperti kaca tadi tidak bisa melewati, kadang-kadang bisa juga kembung segala macam. Jadi idealnya bayi itu selama 6 bulan itu diberikan ASI saja ya. Kemudian tujuannya untuk berikan ASI eksklusif banyak sekali manfaatnya ya, bukan hanya untuk ibu tapi untuk si bayinya juga. Yang pertama yaitu mendekat bayinya supaya ada namanya bonding attachment ya, kontak batin ya. Jadi kalau kita menyusui bayinya, ibu kalian kan lihat di TV misalnya, dan digendong bayinya, dilihatin mukanya, itu namanya bonding atau kedekatan ya, kedekatan antara ibu dan bayi. Selain itu juga bisa meningkatkan kekebalan untuk bayi ya. Terus ada namanya ASI yang pertama sekali keluar ya. ASI yang pertama sekali keluar itu akan sudah apa? Kolostrum itu karena pernah lihat susu kental manis? Nah, kayak bentuknya gol-gol gitu. Nah, bentuk warnanya, warna kolostrum itu warnanya seperti itu. Tapi dia untuk cairnya dia sedikit kental daripada dengan ASI biasa. Dan manfaat kolostrum itu banyak sekali. Ya, dia 10 kali lipat dari ASI biasa. Ya, jadi jangan sampai nanti kalian, oh kok warnanya kuning, oh ini ASInya basi. Enggak. Ya, itu adalah ASI yang paling terbaik. Ya, jadi meningkatkan kekebalan tubuhnya, mencegah terhadap penyakit, virus yang masuk, dia lebih banyak manfaatnya. Ya, kemudian kita memberikan nutrisi yang terbaik. Ya, nutrisi yang terbaik itu adalah ASI. Ini peran bidan. Karena banyak dari pabrik-pabrik susu yang berlomba-lomba untuk memotivasi bidannya supaya enggak memberikan ASI eksklusif. Karena nanti di susu formula itu kondisinya seperti ini. Nah, kalian sebagai bidan harus memotivasi si pasien untuk dapat memberikan ASI-nya. Karena kenapa? Karena manfaat ASI itu banyak sekali. Gizinya di situ semua. Ada semua komplit di ASI. Kalian bedain. Ibu dulu pernah melihat di internet, di segala macam, bayi yang dengan ASI, dia tekstur tubuhnya memang agak lebih kecil kadang-kadang dibandingkan dengan bayi susu formula. Karena susu formula itu dia banyak mengandung gula, glukose. Nah, pada
Ya, bidan itu melayani yang pertama dari remaja, pernikahan, kehamilan, persalinan, sampai dia nifas. Nah, di nifas inilah ada namanya proses menyusui. Nah, tapi keberhasilan ini dimulai dari kehamilan juga. Dan salah satu faktor yang penting adalah faktor psikologi. Ya, ada nggak contohnya psikologi? Ada nggak kemauan si ibunya untuk menyusui bayinya? Ada nggak keinginan? Ada ibu-ibu yang nggak mau. Ada yang nanti kalau saya menyusui payudara saya nanti bengkak, payudara saya kendor, nanti payudara saya nggak secantik waktu itu anggapan yang salah. Ya, jadi satu lagi, Bu, misalnya ada pertanyaan seperti ini, Bu, gimana lah Bu, payudara saya ini kecil, ada nggak kira-kira produksi ASI? Bu, kok payudara saya besar, ada nggak produksi ASI-nya? Mau kecil, mau besar, volume yang Ibu jelaskan minggu lalu, ASI itu akan keluar dengan sendirinya, dengan alaminya. Ya, jadi nggak mesti harus dengan payudara besar produksi ASI-nya banyak. Nggak harus payudara kecil produksinya kecil, enggak. Tapi tergantung nutrisi dari ibu makan sama psikologinya. Oh, misalnya ibu kita memang harus memotivasi, Bu, harus menyusui loh Bu. Bu, harus manfaatnya seperti ini. Mau motivasi itu tugas bidan. Ya, seperti itu. Nih, yang menghambat produksi ASI. Nah, kita lihat di situ apa aja? Apa aja? Lagi. Terus? Jadi yang pertama ya, tambahan susu formula. Jadi bayi tadi kalau udah ditambahin dengan susu formula kan dia kenyang. Otomatis kalau dia kenyang, dia nggak mau dia nyedot ASI-nya tadi. Karena kenapa? Kalau pakai dot, bayi itu kalau usah tenaganya kuat kayak ASI, kayak di puting. Kalau dengan dot, cukup dituangin kayak gini, ASI, air susunya akan keluar dengan sendirinya. Tapi kalau dengan isupan langsung ke puting susunya, bayi perlu kerja keras. Nah, dia kadang-kadang ada timbul rasa kemalasan. Kemudian ada namanya bingung puting. Nah, jadi bapak bingung puting itu biasanya bayi kalau mau menyusui itu akan nangis, menjerit-jerit, dan dia nggak mau nyusu lagi, nggak mau netek lagi, nggak mau dia. Karena dia enakan pakai dot, kan lebih gampang kalau pakai dot, ya kan? Seperti itu. Kemudian ada namanya tangli. Tangli itu lidahnya tuh pendek. Ya, bayi dengan lidah pendek itu karena menghisap itu perlu tenaga. Ya, dan informasinya dari mana? Dari lidah. Ya, jadi itu dengan tangli, dengan kondisi tangli bayi bisa menghambat produksi ASI. Ya. Kemudian jadwalnya terlalu kaku. Jadwal terlalu kaku tuh kan jam 1, pokoknya harus jam 1. Kalau nggak sebelum jam 1 bayi nggak boleh nyusui, nggak bisa kayak gitu. Jadi namanya ada istilahnya on demand, kapanpun, dimanapun. Itulah tadi keuntungan dari pemberian melalui ASI langsung. Jadi nggak usah repot-repot macam pakai dot, nyiapin air botolnya, nggak usah, langsung payudaranya bersihin, langsung dikasihin. Itu manfaatnya. Lebih praktis, lebih ekonomis, lebih cepat. Kalau pakai susu formula kan dia harus siapin botolnya dulu, ribetnya, ya, air panasnya dulu, ya. Nah, jadwalnya kaku banget. Udah jam 1 aja. Jadi harus on demand, oke? Kemudian ada namanya pakai empen. Pernah lihat empen? Dia kenyang-kenyang sama bayinya. Nah, itu usahakan jangan, karena dia sudah ngempen tuh. Kalau dia ngempen, dia capek, dia nggak mau lagi nyusu. Ya, kan lidahnya kerja tuh kayak gitu terus kan. Nah, capek, dianya nggak mau lagi mestinya menyusui. Ya, seperti itu. Kemudian yang dapat meningkatkan produksi ASI, yang pertama yaitu
ya. Kemudian lakukan pemijitan supaya lancar aksinya. Kemudian lakukan kompres hangat, ya, biar pembuluh darah di sekitarnya itu bekerja dengan baik, lancar aliran darahnya, jadi produksi asinya lancar. Kemudian sering dikosongkan payudara, kata ibu tadi, kayak semua tadi. Kalau sering dikasihin terus menerus akan banyak produksinya. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Enggak. Lanjut? Lanjut. Cepetan enggak? Enggak, Bu. Oke. Kemudian ada anggapan bahwa menjelaskan bahwa aksi eksklusif adalah dapat mencegah stunting. Ya, sekarang ini banyak banget kasus-kasus stunting ya. Nah, itu apa ada yang tahu tentang stunting? Apa deh, Pak? Stunting adalah pertumbuhan yang terbatas. Gangguan tumbuh kembang, ya, dan terhambat tumbuh kembangnya. Ya, jadi dari harusnya misalnya dengan tinggi badan usianya 3 tahun, tinggi badannya idealnya seperti ini. Dengan 2 tahun, tinggi badannya berapa? Ini stagnasi segitu aja, ya. Jadi tidak berkembang dengan maksimal. Itu kenapa? Kadang-kadang nutrisinya tidak mencukupi. Tapi kalau dengan pemberian ASI, kata ibu tadi, nutrisinya sangat bagus sama ASI itu. Jadi dapat mencegah stunting, ya. Nih, ini cara mengeluarkan ASI ya. Ada 2 macam. Ini bisa dipakai kalau kalian nanti kan bekerja, ya. Ini ada hambatan nggak punya inisiasinya? Pasti ada hambatan kalau bekerja. Nah, tadi ada metodenya sekarang, yaitu di pompa, ya. Di pompa tadi ada pakai tangan, ada pakai pompa. Nah, kalau pakai tangan itu langsung pakai tangan. Nah, tapi sekarang kan ada teknologi sama kayak handphone. Kalau handphone zaman dahulu kala cuma bisa nelfon doang, ya kan? SMS doang. Kalau sekarang kan canggih, bisa semuanya. Nah, sama kayak pompa. Pompa ini cepet, sangat efektif sekali. Dia solokin listrik, pencet tombol start, langsung dia pompa sendiri. Kalau dengan tangan kan perlu diperas, pencet kiri kanan, kiri kanan. Tapi kalau dengan pompa langsung listrik, langsung cepat, ya. Ini ada posisi menyusui, ya. Ada posisi mendekat, posisi menggenggam, posisi menyamping, dan posisi di bawah tangan, ya. Nah, dari bagaimana posisi ini tergantung si ibunya mau posisinya seperti apa. Karena kan orang berbeda-beda, ya. Tapi biasanya yang paling favorit itu adalah sambil berbaring dan menyamping, ya. Kan ibunya bisa langsung istirahat sekalian. Tapi perlu hati-hati karena kalau pada kelupaan, ya, ketutup bayinya tadi, hidungnya sama puting susunya sama payudaranya, kadang-kadang ada terjadi kematian pada bayi. Ini memang perlu diperhatikan. Jangan udah posisi kayak gini nyantai-nyantai aja lah, jangan, ya. Kemudian kalau kayak menggendong, jangan kok gendong berikan, jadi kita tahu, ya. Apalagi sekarang ada bantal khusus untuk menyusui, jadi kita nyantai duduk di situ, semuanya ini bisa dilaksanakan. Jadi enak menyusui sekarang, nggak kayak zaman dahulu. Kalau zaman dahulu kan kalau mau pompa harus pakai tangan, kayak sapi gitu loh, sakit loh sebenarnya kalau pompa pakai tangan, beneran. Tapi kalau pakai pompa, yang namanya di pompa pasti sakit awal-awalnya, ya. Ini terus cara menyusui yang benar, ya. Kemudian kepalanya harus lurus, kemudian bayinya puting harus mengarah ke payudaranya, bayinya. Kemudian memeluk tubuh bayinya, ya. Nih, kemudian ada proses penyimpanan ASI. Habis diperah tadi, disimpan. Gimana cara nyimpannya? Ada macamnya, ya. Kalau baru pompa, dia kalau dalam freezer itu bisa bertahan 12 bulan, ya. Kemudian kalau freezer standar itu dia 3 sampai 4 bulan. Kemudian lemari es dia 8 hari. Kemudian tes cooler 24 jam, ruangan AC dia 10 sampai jam, kemudian ruangan 4 jam. Itu ya. Jadi prosesnya kalau ASI ini yang 12 bulan itu habis disimpan itu nggak dibuka-buka bisa bertahan. Tapi kalau buka tutup itu biasanya nggak bisa tahan sampai
12 bulan. Ya, jadi kalian mau pompa itu penyimpannya memang harus benar. Karena kalau nggak menyimpan yang benar, itu biasanya merusak komposisi ASI. Kalau sudah dicairkan, kira-kira listriknya mati, asinya cair, itu nggak bisa lagi dibuka kembali, asinya akan rusak dan harus segera diberikan kepada si bayi ya. Tuh. Lanjutkan dengan namanya pijit oksitosin. Apa ini pijit oksitosin? Pijitan yang bisa merangsang meningkatkan produksi ASI. Nah, kalau di rumah sekarang kan lagi namanya home care, lagi tren sekarang home care. Jadi bidan-bidan yang sudah tamat itu melakukan pelatihan, setelah itu melakukan home care, perawatan di rumah. Ada namanya doula di rumah. Doula nolong dia dari menemenin dari awal persalinan sampai 40 hari di doula nemenin. Nah, di sini ada namanya proses pijat ASI. Tapi kalau tidak bisa menyewa doula, tidak bisa manggil tugasnya ke rumah, ibunya kita ajarkan dengan cara mengajarkan suaminya, ya, suaminya untuk melakukan pijat oksitosin. Ya. Jadi fungsinya ini meningkatkan produksi ASI dan merangsang produksi hormon oksitosin yang bisa meningkatkan produksi ASI. Ya, dia posisinya berbalik seperti itu. Nah, kalian bisa dari gambar juga ada si istrinya dan ada suaminya di situ. Ya. Nanti untuk proses prakteknya pijat oksitosinnya akan kita lakukan di laboratorium. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Nih, kalau sudah di rumah ini ada namanya teknik pijat payudara. Nanti kita akan lakukan di laboratorium. Ini, ya, ibunya lakukan pemanasan, ya, itu dikasih aduk, kemudian akan penyuntikan. Ini tujuannya itu untuk merangsang produksi ASI-nya dan terjadinya penyumbatan ASI yang bisa menyebabkan pembengkak, ya, seperti itu. Baik, untuk sampai sini ada kira-kira yang ingin menanyakan pertanyaan terkait dengan pelajaran kita? Maaf ada Bu. Ya. Maaf Bu, ada yang bertanya. Kan ASI itu dibekukan untuk penyimpanannya agak lama. Sudah dibekukan itu bagaimana cara mencairkannya agar tidak merusak komposisi ASI-nya? Jadi gini pertanyaannya Deva bilang bagaimana supaya komposisi ASI yang sudah dicairkan itu tidak rusak? Bagaimana Bu cara penyajiannya? Ayo, ada yang bisa menanggapi? Ada Ibu. Ya. Cara biar tidak rusak itu jangan direbus, diberikan secara langsung. Jangan sampai direbus, nanti kalau direbus ASI bisa rusak. Ya, benar ya. Jadi pertama kita dalam proses penyampaian ASI itu dimulai dari proses persiapan. Ya, jadi kalau ASI perah itu tidak bisa direbus dengan langsung dengan air panas, tapi dia dicairkan dengan menggunakan air hangat kayak suam gitu loh. Kalau sudah cair, ASI-nya dihangatkan tadi langsung segera dikasihkan ke bayinya, karena dia nggak bisa bertahan lama. Ya, dia nggak bisa bertahan lama. Dia cuma paling lama kalau minum air sekitar 4 jam. Tapi segera mungkin harus segera diberikan. Ya. Materi kita hari ini adalah tentang ASI, terus posisi menyusui, ya. Jadi kita belajar adalah tentang manajemen laktasi. Ya, yang pertama adalah tentang ASI eksklusif, bagaimana cara kita memberikan ASI eksklusif, apa itu posisi menyusui yang baik gimana, apa aja menghambat produksi ASI-nya, kemudian pijat oksitosinnya, kemudian proses penyimpanan pemerahan ASI perah, seperti itu ya. Nah, baik, tadi sudah kita lakukan pembelajaran, sekarang saatnya kuis ya. Di kuis ini kita akan menggunakan aplikasi Kahoot dan Ibu akan membagikan untuk pin Kahoot-nya ya. Siapin handphonenya masing-masing? Sudah.
Kamu? Sudah? Enter. Kasih nama, langsung play. Silakan kerjakan. Jangan cepat. Oke. Lanjut lagi. Pemenangnya adalah Dea. Jadi kemudian yang ini ada sekitar 28 peserta. Jadi itu adalah kuis. Nanti setelah pembelajaran ini, baik itulah materi yang telah Ibu sampaikan. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan materi yang sama. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah Ibu share di grup WA-nya dan segera untuk menyelesaikan tugasnya. Untuk hari ini pembelajaran Ibu akhiri dengan Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened